Assalamualaikum, selamat pagi waktu Indonesia. Jumpa lagi ya, ringan amatiran ala gua. Di sini masih ada Jumat malam, tapi di Indonesia sudah hari Sabtu pagi. Insya Allah ini juga akan tayang hari Sabtu pagi. Selamat menikmati weekend yang masih bekerja hari ini. Tetap semangat, tetap jaga prokes ya, karena angkanya sekarang lagi tinggi di Indonesia ini. Selalu masker, cuci tangan, jaga kebersihan, dan juga suplemen nutrisi buat badan tetap dijaga juga ya teman-teman, supaya imun tubuh juga bagus untuk ya tidak apa ya, supaya tidak kena lah ya. Jadi tetap jaga kesehatan. Gue doakan semuanya sehat-sehat selalu, semua sekeluarga. Kali ini Football United ringan amatiran ala gua mau news update aja nih ya. Seperti biasa langsung gua ambil dari Manchester Evening News.co.uk. Langsung aja gua kasih kabar soal masalah, kalau Amad Diallo sudah pada tahu kan ya, gue juga udah bikin videonya. Donny van de Beek sampai dengan ini jam berapa nih? Jam setengah 11 gue bikin video ini, belum ada kabar lagi ya soal masalah dealnya ke Crystal Palace. Yang bersangkutan Donny sekarang lagi ada di Amsterdam ya kan, karena liburan. Lalu ada kabar juga kalau Manchester United ini dikabarkan masih meminati Ruben Neves ya, dan berusaha untuk mendatangkan pemain tersebut. Harganya diperkirakan 40 sampai 45 juta. Walaupun ringan amatiran ala gue ya, gue berpikir sih tidak akan terjadi nih Ruben Neves kalau untuk musim dingin kali ini. Dikabarkan juga penyerang Porto ya, Luis Diaz ini selangkah lagi atau semakin dekat bergabung ke Liverpool. Ini juga dikabarkan oleh Fabrizio Romano melalui akun Twitternya, jadi dan juga di akun YouTube-nya ya. Gue secara jujur aja nih tidak begitu mengikutin ya kiprah sang pemain ini bagaimana di Porto. Cuman sepertinya salah satu pemain bagus ya, dan dikabarkan 45 juta ini harganya. Oke, kabar lanjutnya adalah weekend ini, hari Sabtu ini dikabarkan pemain sudah kembali lagi ke Carrington. Bahkan dikabarkan juga Paul Pogba ini akan balik lagi ke Carrington. Wah, ini banyak yang sedang liburan secara besar-besaran kan di Dubai ya. Jesse Lingard, lalu Marcus Rashford, dan juga Paul Pogba pastinya. Cristiano Ronaldo pun juga demikian. Ada kabar lagi soal masalah Crystal Palace dan Donny van de Beek, ini sangat-sangat ketat ya. Dikabarkan legenda dari Liverpool, legenda dari Arsenal. Dua-duanya ini sedang berusaha untuk, dalam tanda kutip berusaha ya, untuk Donny bisa ke Crystal Palace. Nomor satu tentu saja Patrick Vieira, sang manajer dari Crystal Palace, yang disebut-sebut sangat berminat untuk mendatangkan Donny van de Beek ya. Dan salah satu alasan kenapa sekarang ini sedang ada proses terjadinya ini. Dan juga orang tua atau ayah dari pasangan dari Donny van de Beek ya. Ini kalau belum tahu, ayahnya dari sang pasangan ini adalah Dennis Bergkamp ya. Dennis Bergkamp ini kalau yang gue baca ya, sebelum Donny van de Beek ke Manchester United, Dennis Bergkamp ini memberikan masukan kepada Donny van de Beek untuk ya pindah ke Manchester United. Pun juga saat ini dikabarkan ketika Donny van de Beek tidak mendapat waktu bermain ya kan, lalu Crystal Palace ini muncul sebagai salah satu peminat. Dennis Bergkamp dikabarkan juga turut mendorong Donny van de Beek untuk ke Crystal Palace, dan di situ ada Arsenal connection ya kan, karena Dennis Bergkamp dan juga Patrick Vieira nih mantan pemain Arsenal, mantan atau bahkan legenda Arsenal ya kan, dua-duanya ini. Jadi menurut gue ya ada hubungannya juga ya. Dikabarkan ini dari The Athletic ya, kalau Burnley ini dikabarkan berminat untuk mendatangkan Jesse Lingard sebagai dalam status pinjaman pastinya, karena Newcastle sepertinya batal karena syarat dari Manchester United ini. Manchester United kayaknya tahu bener ya, Newcastle ini OKB, klub kaya baru ya kan,
Lalu dikasihlah syarat yang macam-macam, salah satunya itu tadi, kalau dia bisa mereka bisa terhindar dari degradasi, maka Manchester United minta bonus nih ya kan, dari peminjaman Jesse Lingard. Nah, Burnley ini kan kondisinya sama, sedang berjuang dalam zona degradasi juga, apakah diminta dengan syarat yang sama? Sementara sang pemain sendiri Jesse Lingard ini memang sepertinya sudah sangat ingin untuk cabut dari Manchester United di musim dingin kali ini di bulan Januari. Cuman menurut gue kita lihat bagaimana ini drama dari Jesse Lingard, kalau gue bisa bilang memang drama ya. Oke, kabar soal masalah Donny van de Beek ini sangat-sangat banyak banget dibahas ya di sini, karena ya dikabarkan memang musim ini jendela transfer musim dingin ini ada 4 pemain dari Manchester United yang dikabarkan akan cabut ya, dengan status pinjaman pastinya. 2 sudah terjadi kan, Amad Diallo dan juga Anthony Martial. 2 lagi ini diperkirakan adalah Donny van de Beek dan juga Jesse Lingard, tapi keduanya sampai dengan saat ini masih ada di Manchester United ya. Dikabarkan Tchouaméni ini bisa jadi pilihan bagus sebagai pemain, artinya dari teknik dan juga kualitas yang bisa menambal lini tengah dari Manchester United. Nah, yang unik adalah ini diminati juga oleh Real Madrid ya, dimana Real Madrid ini kan sudah dapat Camavinga, dan sebelumnya Camavinga ini kan dikabarkan diminati oleh Manchester United. Ini kalau Tchouaméni diambil lagi sama Real Madrid, wah nggak tahu juga ya. Ini ya ada kabar kalau dari The Telegraph ya, Newcastle mengakhiri minatnya untuk mendatangkan Jesse Lingard, karena itu tadi ternyata walaupun mereka klub kaya juga ternyata mereka juga perhitungan ya. Ada masih lagi kabar soal masalah Donny van de Beek, dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini masih berlangsung ya. Patrick Vieira bahkan ini sangat mendesak klub atau kedua pihak yang sedang bernegosiasi ini untuk segera menuntaskannya ya. Sekarang ini diskusinya lebih soal masalah gaji dari Donny van de Beek, bagaimana siapa yang akan mengcover, apakah semua akan Crystal Palace. Gue yakin sih Manchester United pengennya Crystal Palace yang bayar semua, tapi Crystal Palace mungkin coba berusaha untuk nego-nego di sana ya. Nah ini bursa tebak-tebakan tim yang akan finish di 4 besar. Unggulannya sekarang jadi Manchester United, setelahnya Tottenham, setelahnya Arsenal, setelahnya West Ham. Ya Tottenham memang di tangan Antonio Conte ini pelan-pelan terlihat progresnya ya, dan apakah dia bisa jadi salah satu ancaman di 4 besar? Feeling gue sih iya. Lalu setelahnya siapa? Ya Arsenal dan juga West Ham sih menurut gue. West Ham nih menurut gue yang gue ragukan dari sisi mental ya. Kalau secara tim mereka kuat, karena persaingannya akan semakin ketat ini, semakin ke sana, semakin menuju akhir kompetisi gue pikir akan semakin ketat, dan oleh karena itulah mental kolektif secara tim ini akan menentukan banyak sekali. Gue jadi teringat sekali lagi tentang Leicester ya kan, di beberapa musim terakhir, di tengah musim, di awal musim tampil cukup bagus, berada di zona Liga Champions ya kan, tapi di akhir-akhir tergelincir. Kalau menurut gue kenapa? Mental. Berita tadi tentang Ruben Neves. Ini Dusan Vlahovic, pemain yang sempat dikabarkan akan diambil oleh Arsenal dan digosipkan diminati oleh Manchester United nih, sudah resmi ya jadi pemain Juventus. Arsenal menurut gue ini ya, ada kabar juga kan kalau Pierre-Emerick Aubameyang ini diminati juga oleh Juventus dan juga Barcelona. Praktis mereka butuh kualitas mungkin ya di lini depan. Ya mungkin gue nggak tahu nih apa yang akan dilakukan. Menarik sih untuk dilihat ya. Tapi gue nggak akan berkomentar lebih jauh tentang tim lain. Yannick Carrasco ini memberikan pendapatnya ya. Atletico Madrid ini akan bermain tanpa Yannick Carrasco ya. Karena UEFA ini suspend Carrasco untuk tiga partai karena mendapatkan kartu merah ketika menghadapi Porto. Jadi dia tidak akan bisa bermain di 2 pertandingan
menghadapi Manchester United. Gianni Carrasco merupakan salah satu pemain yang bagus dan juga pemain yang emosional. Gua melihat secara langsung ketika pertandingan persahabatan Feyenoord menghadapi Atletico Madrid ya, di mana Atletico Madrid secara tim kolektif bermain cukup keras. Gianni Carrasco kena kartu merah pada saat itu. Jadi ya gua sangat sepakat sih, ini pemain memang secara skillful memang bagus, tapi secara emosional ya. Oke. Nah nih, Bastian Schweinsteiger ini memberikan pendapat, menurut dia adalah Ralf Rangnick ini adalah right man atau orang yang tepat untuk Manchester United. Nah, ini juga gue udah pernah bikin videonya kan, beberapa video yang lalu tentang masalah kemungkinan Ralf Rangnick kalau diperpanjang setuju atau tidak. Karena menurut gue sekarang calonnya ada 5 sih ya. Di 4 itu gue ulangi lagi, Luis Enrique, Lopetegui, Erik ten Hag, Pochettino, dan Ralf Rangnick tidak bisa dikeluarkan dari daftar calon manajer Manchester United di musim panas nanti ya. Oke, gua nggak akan kesana. Oh ya, dikabarkan ini kalau Wayne Rooney ini ternyata dia sempat mau ditawari interview oleh Everton, tapi dia menolak dan dia lebih komitmen untuk di Derby County, walaupun Derby County sekarang sedang berada di zona degradasi di Championship ya kan. Karena mengalami pengurangan poin yang cukup banyak karena alasan administratif. Nah, di sini gue melihat luar biasa ya komitmen dari seorang Wayne Rooney ini. Dia tahu dirinya dia ya kan, komitmen juga dengan klub saat ini Derby County. Suatu ketika kalau ke Manchester United jadi manajer bagaimana? Sepakat atau tidak? Itu kita bahas lain waktu aja ya. Kurang lebih demikian ini news update ringan amatiran ala gue di hari Sabtu, hari weekend. Kalau ada Kalau ada saran, komen, kritik, usulan mau membahas apa, drop langsung di kolom komen seperti biasa. Sekian dulu. Selamat menikmati hari Sabtu. Sekali lagi jaga kesehatan ya, jaga kesehatan, prokes diperketat. Sehat-sehat selalu semuanya. Jangan lupa like, sholat, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.